Pemotretan landscape mungkin paling populer saat ini ya, dari dulu juga. Karena ya peralatannya nggak terlalu repot, apalagi sekarang hanya handphone. Terus apalagi yang mau diberikan pada kuliah kursus foto online Dwi Matra ini. Kita lihat Asep Saifullah, salah satu menyelesaikan 2 minggu atau hampir 1 bulan, 12 tugas sampai 24 tugas dia malah selesaikan semuanya. Dan dia motretnya di sekitar rumahnya dia aja, kebetulan ya di situ ada bebeknya jumlahnya 7 sampai 8 sama dengan bayangan. Dan sinar matahari pagi, tempatnya biasa-biasa sebenarnya di semua desa di Indonesia ya kayak gitu. Cuma kebetulan di situ dekat ada kolam, jadi ada refleksinya ya kurang lebih secara teknis diajarkan semua. Juga kita nggak terlalu menekankan untuk jauh-jauh motret harus ke Bromo lah, ke Bali lah, atau ke tempat-tempat yang terkenal ya nggak terlalu perlu, tapi motret di sekitar kita. Jadi melihat potensi-potensi di sekitar rumah kita gitu ya. Seperti juga pelukis-pelukis zaman dulu yang zamannya Tiongkok itu berjalan-jalan ke tempat yang bagus, juga dia nggak bawa kanvas, cuma begitu sampai di rumah, dia ambil cat air dan dia lukis berdasarkan yang dia ingat aja gitu. Semacam sebetulnya pada zaman itu semacam meditasi ya, semacam meditasi, proses bagian dari melukis itu bagian meditasi. Fotografi juga banyak orang-orang fotografer Jepang menggunakannya sebagai bagian bagian meditasi gitu ya. Nah, kita beralih lagi, jadi pokoknya ada 24 tugas, dibuat 12 dalam satu grup gitu ya. Selesaikannya paling sebenarnya 1 bulan, 2 bulan juga udah selesai sih. Modul potret ini modul yang paling lama ya, hampir dari pindahan dari orang, dari ngelukis dari zaman dulu juga ngelukisnya orang, potret. Cuma model potret ini di era digital ini lebih mudah juga karena nggak terlalu bisa lampunya memang masih tetap pakai Rembrandt standar butterfly juga, tapi nggak perlu harus lampu-lampu studio yang mahal, juga kadang-kadang lampu biasa pun bisa, lampu neon, lampu apa, lampu sorot biasa, lampu sorot taman pun bisa digunakan. Juga boleh juga pakai pakai cahaya jendela. Jadi konsepnya konsep Rembrandt dan butterfly. Juga apa sih bedanya dengan konsepnya orang-orang Korea, yang fotografer Korea yang saat ini, dulunya sih Taiwan, sekarang Korea ya, mungkin yang menguasai di daerah Asia ini, daerah film dan fotografi ya boleh dibilang hampir jadi satu ya. Terus gimana dengan landscape 2, Pak? Landscape 2 ini sebenarnya lebih tepat abstrak ya, nirmana. Jadi sekitar kita tapi di cropping tapi ngikutin, tapi ini udah rasanya udah ditentukan, misalnya rasa keteraturan, rasa ketenangan, rasa-rasa yang mau kita, rasa gembira, rasa bermain dan sebagainya udah ditentukan dahulu sebelum melakukan pemotretan. Still life ini yang benda mengkilap, benda bening, benda tembus pandang. Jadi ini latihan seperti latihan fotografer profesional juga, seperti yang saya bilang pada era sekarang lebih cepat, jadi ngatur setting, nggak perlu nunggu Polaroid jadi langsung cepat. Jadi sebenarnya dikerjakannya jauh lebih cepat. Bahkan sambil makan dengan teman-teman di tempat suatu kafe pun untuk memotret makanan udah bisa. Jadi sebenarnya diajarkan komposisinya dan cara memaknai gambar tersebut ya. Paduan warnanya yang biasanya repot memang paduan warna, di mana-mana kalau yang udah mulai still life nih, warna misalnya biru dengan hijau cocok nggak, ungu dengan putih cocok nggak, paduan warna lah, kombinasi warna tuh yang paling agak ribet di still life ya. Kalau modul street ini pada nggak kalau tergantung sesuaikan Pak dokter ini motretnya teman-temannya aja, di koleganya, jadi streetnya di rumah sakit sih. Karena jadi dia nggak perlu, dan kadang-kadang di rumahnya juga cucunya lagi main di street, di model street, tapi itu juga sebenarnya nggak harus selalu di jalan sih, apalagi di era sekarang bisa dikerjakannya bisa siang, bisa sore, bisa nyaris 24 jam mungkin. Nggak beda dengan zaman analog ya. Nah, foto esai ini temanya udah ditentukan, jadi nggak sebebas foto street, temanya udah ditentukan. Oh ini jadi seperti film pendek gitu. Jadi ada nenek dengan cucunya lagi nungguin cucunya tinggal di rumah sendiri, jadi kondisi dia menua di rumahnya sendiri, cucunya kadang-kadang datang, jadi dia tinggal, dan ini kebetulan juga temannya Kang Asep yang di Garut. Nah kalau yang sebelah kanan yang Project Tingga ini dibuat oleh Kang Kusnadi, yang mungkin dia studionya diperbaiki juga dipotret, jadi dia selalu motret kalau dia sih, Kang Kusnadi ini. Jadi Kang Kusnadi motret sebelum studionya jadi itu bisa juga dibuat satu seri untuk foto esai ya.
Jadi nggak harus manusia tapi benda mati. Bagaimana dengan kritik? Kritik foto ini akan melatih fotografi untuk mengkritik. Jadi, oh ini cahayanya Rembrandt split dan sebagainya. Jadi yang sudah diajarin tuh karya sendiri atau karya orang lain, jadi dia bisa mengkritik apa sih kekurangan dan kelebihan dari karyanya sendiri gitu dengan teknik maupun dengan gaya dan sebagainya. Dan biasanya sih panduannya agak mudah nggak harus pakai karya sendiri, boleh juga karya orang lain diberi ulasan gitu ya. Nah, ini Kiat Jitu, ini buku saya 11 Kiat Jitu fotografer profesional teknis dari arah sinar, kualitas sinar, melihat suatu kondisi, tapi nggak tahu udah nggak diterbitin apa udah dipindahkan ke digital sama LX Media saya juga nggak tahu, tapi ini kurang lebih isinya seperti itu. Kalau yang dulu Kiat Jitu fotografer profesional yang tahun 2002 itu saya buat untuk karir ya, karir foto. Tapi kalau ini untuk teknis pemotretan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi diskusinya bisa di dalam grup-grup WA pada saat mengikuti kursus ini.